kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anak Bapak. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Penduduk siap. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak Bapak? Hadir semuanya? Hadir. Ya, bagus. Untuk membangkitkan semangat kepahlawanan kita, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Siapa yang bisa memimpin menyanyinya ke depan anak-anak Bapak? Latif, coba Latif berdiri di sini Latif. Semuanya berdiri. Pada pembelajaran sebelumnya di tema 4, anak-anak Bapak sudah mempelajari tentang apa saja? Jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Apakah anak-anak Bapak masih ingat pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa di lingkungan sekitarnya? Ingat? Masih. Apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang anak-anak Bapak? Ya, bagus. Selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa saja anak-anak Bapak? Guru, polisi, tentara. Sapam juga? Dah, pada hari ini kita akan belajar tema 5. Judulnya apa? Subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak, setelah anak-anak Bapak nanti membaca teks tentang raja terkenal kerajaan Kutai, anak-anak Bapak akan mampu menemukan nilai positif yang terkandung dalam teks non-fiksi dengan tepat. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Sekarang anak-anak Bapak perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Yang pertama, gambar yang nomor 1. Apa peristiwa yang terjadi? Ya, bagus. Menolong orang yang sedang kecelakaan. Gambar yang kedua. Ya, 2 orang siswa yang sedang menolong kakek-kakek untuk menyeberang jalan. Gambar yang ketiga. Ya, bagus. Bekerja sama di lingkungan keluarga. Apakah anak-anak Bapak pernah melakukan hal seperti ketiga gambar ini? Sikap apa yang terkandung di dalam gambar tersebut? Apa lagi? Kepedulian. Yang ketiga? Bagus. Bekerja sama. Ya, anak-anak Bapak. Jadi, menolong orang lain dengan ikhlas dan berani itu dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pahlawan. Untuk menghargai mereka, anak-anak Bapak bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Untuk mengetahuinya lebih jelas, untuk mengumpulkan informasinya, anak-anak Bapak silakan membaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan di awal pembelajaran tadi. Silakan dibaca anak-anak Bapak.
Nanti setelah anak-anak Bapak membaca bahan ajar tersebut, akan ada beberapa pertanyaan yang akan anak-anak Bapak jawab dan kita diskusikan. Silakan dibaca dengan cermat. Sudah selesai membacanya anak-anak Bapak? Sudah. Ya, bagus. Nah, kalau anak-anak Bapak sudah selesai membacanya, apa judul bacaan yang anak-anak Bapak baca tadi? Raja terkenal kerajaanku Kutai. Nah, yang anak-anak Bapak baca tadi merupakan salah satu contoh teks non-fiksi. Apakah yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? Tunjuk tangan, Putra. Sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Ya, bagus. Sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Ya, pada tema sebelumnya, anak-anak Bapak sudah belajar tentang teks fiksi. Kalau teks fiksi itu dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Kalau teks non fiksi ini perbedaannya dibuat berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan kenyataan yang ada. Ciri-ciri teks non fiksi. Siapa yang mengetahui ciri-ciri teks non fiksi? Jawab sama-sama. Yang pertama, isinya apa? Menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, ya, isinya berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Nah, setelah anak-anak Bapak membaca teks non fiksi yang berjudul Raja Terkenal di Kerajaan Kutai, anak-anak Bapak akan menjawab pertanyaan berikut untuk menemukan hal positif yang terkandung dalam teks non fiksi. Yang pertama, apa saja sikap kepahlawanan yang patut dicontoh dari Raja Mula Warman? Bijaksana. Apa lagi? Pantang menyerah. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Kutai dengan dimilikinya sikap kepahlawanan oleh pemimpinnya? Bagaimana rakyatnya? Makmur. Apa lagi? Sejahtera. Ya, bagus. Setelah membahas tentang bacaan tersebut, kita akan mencari tahu tentang beberapa tokoh dan peninggalan sejarah kerajaan lainnya yang ada di Indonesia. Nah, Raja pertama yang akan kita bahas di sini adalah Raja Mula Warman. Raja Mula Warman ini berasal dari Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal dengan baik budinya. Raja Mula Warman pernah menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Raja yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Adapun Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu peninggalan dari Kerajaan Aceh. Setelah anak-anak Bapak menonton video pembelajaran tadi, perlu kamu ketahui bahwa peninggalan sejarah yang diwariskan bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga sikap kepahlawanan dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Kerjakan berkelompok, diskusikanlah untuk mencari jawabannya, baca petunjuk pengerjaannya dengan benar, dan perwakilan masing-masing kelompok satu orang menulisnya. Dan nanti setelah selesai ditulis, setelah dapat semua jawabannya, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikannya. Setelah selesai mempresentasikan semuanya kelompok, nanti baru kelompok lain menanggapi kelompok yang tampil. Ini Bapak bagikan.
Sanudin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberanian melawan penjajahan Belanda. 2. Apa saja sikap kepahlawanan yang patut kita contoh dari Sultan Sanudin? Tepuk tangan untuk kelompok putra. Ya, bagus. Masih semangat anak-anak Bapak? Masih. Nah, sekarang siapa yang bisa menanggapi atau menambahkan bagi jawaban kelompok lain yang dirasanya masih kurang? Coba, siapa bisa menambahkan? Ya, Gina, silakan Gina. Untuk kelompok berapa ditambahkan Gina? Kelompok Rifki, ya untuk kelompok Rifki, silakan. Untuk LKPD berapa? LKPD 2. Ya, silakan. Nomor? Nomor 2. Nomor 2, silakan. Ya, bagus. Mensejahterakan rakyat dengan perekonomian yang baik sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Ya, bagus. Nah, sudah terdengar itu kelompok Rifki? Tambahan dari kelompok remaja suka belajar? Ya, bagus. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Nah, Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dari awal pembelajaran. Ini Bapak mau memberikan ada pulpen untuk menulisnya. Ini Bapak berikan yang pertama untuk Gina. Tepuk tangan untuk Gina. Yang kedua untuk Wahyu. Tepuk tangan untuk Wahyu. Yang ketiga untuk Putra. Tepuk tangan untuk Putra. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang apa anak-anak Bapak? Tentang fakta. Selanjutnya yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah sikap-sikap yang harus kita teladani dari para pahlawan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang anak-anak Bapak akan mengerjakan soal evaluasi. Untuk tugas anak-anak Bapak di rumah, diskusikanlah nilai-nilai perjuangan para pahlawan di rumah dengan orang tua anak-anak Bapak. Nah, dapatkah anak-anak Bapak menemukan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya? Misalnya, pada setiap hari Minggu ada kerja bakti. Pesan moral yang ingin Bapak sampaikan pada akhir pembelajaran hari ini adalah peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut harus bisa kita jaga dan kita rawat. Hari ini kita cukupkan. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Berdua siap.